Hi, good morning, fifth grade. How are you today? I hope each of you is in good health. Ya. Nah, hari ini kita belajar lagi tentang Pancasila. Yang kemarin kita sudah belajar Pancasila dari sila pertama. Dan hari ini kita akan belajar sila kedua Pancasila. Ya, burung Garuda. Ini adalah burung Garuda dan pada cakar burung Garuda ini, dia sedang memegang pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, betul sekali. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda namun tetap satu. Ya. Nah, yang lalu kita sudah buat yel-yel di kelas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hari ini teacher mau coba ulang lagi. Nah, kalau teacher coba bilang Bhinneka Tunggal Ika, kamu berkata berbeda-beda namun tetap satu. Indonesia. Yes, begitu ya. Oke, are you ready? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Indonesia. Yes, oke, good. Nah, sekarang kita coba lihat sila kedua Pancasila. Nah, ini dia bunyinya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ulangi ya. 1, 2, 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, good. Nah, kita lihat lambangnya. Ini adalah lambang dari sila kedua. Perhatikan baik-baik. Gambar apa ini? Oke, kita coba lihat. Nah, ini adalah rantai yang saling mengikat. Rantai yang saling mengikat itu adalah lambang dari sila kedua Pancasila. Nah, mari kita lihat apa arti dari simbol ini. Simbol rantai ini yang saling terikat ini apa artinya? Mari kita lihat. Ya. Yang pertama ada rantai yang bentuknya segi empat atau persegi. Apa arti dari bentuk ini? Nah, arti dari bentuk ini adalah Oke. Mari kita lihat dari arti dari bentuk ini, dari bentuk segi empat ini, dan bentuknya itu menunjukkan laki-laki. Bentuk ini menunjukkan laki-laki. Dan mari kita coba lihat bentuk di lainnya, yaitu lingkaran. Apa arti dari bentuk lingkaran ini? Mata rantai bentuk lingkaran ini artinya perempuan. Ya, jadi mata rantai yang persegi artinya laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran artinya perempuan. Oke. Mari kita lihat arti dari rantai ini. Ini menunjukkan rantai yang saling mengikat. Artinya kesatuan manusia dalam saling membantu dan menolong. Ini artinya ya kesatuan manusia yang saling membantu dan menolong. Artinya manusia itu perlu saling menolong dan saling membantu. Kenapa? Karena manusia lain membutuhkan manusia lainnya. Jadi saling berhubungan. Makanya kemanusiaan yang adil dan beradab ini dilambangkan dengan mata rantai yang saling terikat. Oke, gambar ini. Apa arti dari bunyi sila 2 Pancasila? Maksudnya, apa arti atau makna atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita dari sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Artinya teman-teman, yang pertama, coba lihat gambar ini, ya, saling menolong, ya, saling menolong. Nah, dan anak ini sedang menolong temannya. Ya, sedang menolong temannya yang jatuh. Oke, saling menolong. Itu arti yang pertama. Yang kedua, bersikap adil kepada semua orang. Bersikap adil kepada semua orang. Ya, ini adalah timbangan yang tidak berat sebelah. Oke, ini adalah timbangan yang sama beratnya. Jadi artinya adil kepada orang lain. Ya, contoh yang pertama saling menolong. Menolong korban bencana. Ya, menolong korban bencana. Contoh aja kemarin di Sumba Timur ini ada badai seroja, ada angin kencang juga, dan macam-macam. Dan itu banyak sekali orang yang dievakuasi. Nah, orang-orang ini membutuhkan pertolongan orang lain, sehingga kita yang tidak terdampak harus membantu orang yang terdampak bencana. Dan contoh di gambar ini orang yang sedang memberikan bantuan kepada orang yang terdampak bencana. Ya, entah apa yang dia berikan ini, tapi ini adalah bentuk dia menolong orang yang terkena bencana. Oke. Dan yang kedua yaitu bersikap adil. Ini adalah gambar timbangan yang mana timbangan ini
sama berat, ya, tidak berat sebelah. Dan bersikap adil kepada semua orang. Mari kita lihat contohnya. Nah, contohnya ini. Nah, ini karena ada orang yang pendek, ada yang lumayan tinggi, dan ada yang tinggi sekali. Jadi orang yang tinggi ini, dia tidak perlu alat atau benda lain untuk bisa melihat pertandingan di lapangan ini. Sedangkan satu orang ini membutuhkan satu alat, ya, satu benda untuk dia bisa injak dan supaya bisa lihat pertandingan di lapangan. Sedangkan orang yang lebih pendek ini, dia membutuhkan dua benda, ya, yang harus disusun. Kemudian dia berdiri di atas benda tersebut dan dia bisa melihat pertandingan. Artinya apa? Artinya ini adalah adil saja, ya. Contoh lain. Kamu punya dua teman dan kamu mau beli coklat 4 bungkus. Dan kamu mau bagikan kepada dua temanmu ini. Kamu berencana membagikan yang teman yang satu memberikan 2 bungkus dan yang satunya lagi kamu hanya berikan 1 bungkus. Apakah itu adil? Tidak, itu tidak adil. Jadi, yang adil bagaimana, teacher? Yang adil itu adalah kalau kamu memberikan 1 bungkus kepada teman yang satu, berarti teman yang lainnya kamu juga berikan 1 bungkus. Atau jika kamu ingin memberikan 2 bungkus kepada teman yang satu, maka teman yang lainnya juga kamu harus berikan 2 bungkus. Itu baru namanya adil. Oke, good job. Ya, nah, arti dari sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang pertama harus saling menolong, dan yang kedua harus punya sikap yang adil kepada semua orang. Oke, itu yang perlu kamu tahu. Dan sekarang tugas kamu adalah silakan menggambar, ya, menggambar rantai ini, menggambar gambar ini, rantai yang saling terikat ini, lalu diwarnai. Setelah itu kamu tulis bunyi dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu tulis di dalam kertas HVS yang telah dibagi 2, ya. Kertas HVS telah dibagi 2. Jika kamu tidak punya kertas HVS, kamu bisa buatnya di dalam buku catatan civics, ya. Bisa buat di lembar catatan civics. Lalu setelah kamu menulis bunyi sila kedua ini, kamu tulis lagi 2 arti dalam kehidupan sehari-hari. Teacher Joe sudah tunjukkan contoh arti dari kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang pertama, saling menolong. Yang kedua, bersikap adil. Ada macam lain. Yang ketiga, mungkin membantu orang lain, mengasihi orang lain, ya. Kemudian bersikap sopan kepada orang lain. Nah, itu adalah arti dari sila kedua ini. Oke, God bless you, 10th grade. I hope each of you selalu dalam keadaan sehat, ya. Tuhan berkati kamu semua.